Kali. Nah, saya ke Pak Purnomo Andiantono dan Direktur Investasi dan Pemasaran di BP Batam ya, Pak Andi ya. Kalau pemaparan dari Pak Joko tadi, mungkin dari pergerakan investasi kan sedikit agak nominal agak berkurang dari tahun sebelumnya, tapi ya progresnya masih terus dilakukan. Nah, terkait dengan pernyataan dari Pak Joko nih, apa sih sebenarnya yang kadang kita kan nobody's perfect ya, setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita bisa menutupi kekurangan dengan kelebihan kita, nah kekurangan apa sih sebenarnya yang bisa ditutupi dengan kelebihan kita? Terima kasih Pak, selamat malam dulu kami ucapkan kepada pemirsa juga. Terima kasih pada kesempatan ini untuk kita dari BP Batam bisa menyampaikan juga program-program kita. Mungkin sedikit saya tambahkan juga ya mengenai angka investasi tadi yang dibilang sedikit menurun. Jadi di kita itu ada dua angka Pak, jadi angka pendaftaran, istilahnya itu investasi baru. Dan realisasinya juga, kemudian ada lagi angka perluasan. Jadi mereka yang sudah operasi ingin perluas. Baik. Nah kalau dari angka-angkanya, memang dua-duanya menurun Pak. Jadi pendaftaran untuk penambahan investasi baru juga menurun, pendaftaran untuk perluasan juga menurun. Tetapi uniknya sampai sekarang realisasinya itu adalah tetap meningkat untuk investasi yang baru. Jadi kalau kita bandingkan ke 2012, realisasi investasi di Batam masih meningkat Pak, meskipun sedikit ya. Realisasi ya? Realisasinya. Jadi itu benar-benar yang sudah dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi kami melihat di sini sebenarnya di Batam itu masih bagus untuk investasi karena meskipun kondisi seperti apa, ini masih menunjukkan angka yang meningkat untuk realisasinya Pak ya. Nah kemudian mungkin betul juga dari yang sampaikan Bapak bahwa mungkin ada juga kekurangannya pastinya ya, mengapa meningkatnya tidak sebesar tahun-tahun yang dulu-dulu gitu ya. Ya mungkin kalau secara ini internal BP Batam juga ada beberapa ini juga kekurangan, tapi juga ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti misalnya yang di luar itu pasar dunia yang pertumbuhan ekonomi dunia yang juga sedang melambat, kemudian juga tren market dunia juga berubah ya Bapak. Kalau sekarang kita lihat seperti yang ada di meja ini, semua sekarang menggunakan smartphone, tablet, gadgetnya luar biasa sekali. Akibatnya industri di Batam elektronik yang bergerak dengan perakitan dengan mekanik ya, seperti hard disk, PC, itu jadi berkurang mereka ordernya. Itulah yang membuat mereka jadi slow down, bahkan ada beberapa yang mungkin juga mulai melirik untuk mengganti produknya gitu ya. Itu dari yang eksternal. Kalau yang internal ya seperti kita rasakan sendiri Pak ya, masalah tenaga kerja ya, labor di sini. Kita ya mau tidak mau ya memang gitu fenomena di seluruh Indonesia ya, ada masalah UMR, kemudian setiap tahun seperti itu. Kemudian juga banyak. Tapi seberapa banyak sih pengaruh dengan gejolak-gejolak aksi seperti itu terhadap kalau di Batam ini kan 70% perusahaan ya berasal dari Jepang yang berafiliasi di Singapura ya. Nah kami sudah pernah berkoordinasi dengan konjen Jepang, bareng Pak Joko ini juga di Medan itu memang salah satu keluhan utama mereka Pak, bahwa seperti tenaga kerja. Jadi mungkin kalau Bapak sering baca di beberapa media bahwa pengusaha tidak masalah ya itu kalau memang mau naik atau apa, tapi yang perlu diperhatikan adalah prediktibilitasnya. Prediktibilitasnya. Bisa diperkirakan naiknya. Kalau ini kita kan enggak Pak, kadang-kadang tahu-tahu minta 50%. Baru tahun lalu 50%, sekarang udah minta lagi 3,7. Tapi mungkin bisa diklarifikasi di draft pembangunan BP Batam, apakah sektor upah kita ini masih kompetitif kah dengan kompetitor lain gitu, katakanlah yang bisa plus one tadi ya Pak ya, kalau kita bisa menginvite dari mereka. Saya senang kalimat Bapak itu, kompetitif ya. Jadi bukan upah murah, tapi upah kompetitif. Saya suka itu. Jadi kompetitif itu kaitannya dengan produktivitas. Jadi lah kalau memang kita meminta suatu upah di level tertentu, tapi tentu kita juga dituntut produktivitas yang sesuai gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Johor, kita masih kompetitif lah ya, karena di sana juga dengan produktivitas tenaga kerja kita masih bisa bersaing. Tapi kalau memang dengan upah-upah yang murah, kita memang sudah di atas dari Vietnam seperti itu ya. Makanya sekarang juga udah mulai banyak beberapa perusahaan melirik ke Vietnam ya, yang juga pertumbuhannya cukup kencang gitu. Jadi ya saya pikir kita berusaha menjaga kondusivitas Batam lah Pak, itu seperti itu. Kita juga bisa maklumi bahwa buruh juga dengan KHL yang demikian juga ini, cuman
tolong juga ini juga dijaga bagaimana caranya supaya elegan gitu Pak ya. Jadi kesan terhadap investor juga bagus. Baik, kalaupun ada agak sedikit apa tapi tampilannya smooth gitu. Oke. Nah, kan kita coba kaji lebih dalam ini gebrakannya seperti apa di tahun 2014 mendatang. Jangan berpindah channel di segmen kedua ini. Kami juga meminta partisipasi Anda ataupun mungkin ide-ide kreatif Anda untuk kemajuan BP Batam hanya di 462218 dialog khusus bersama BP Batam. Segera kembali sejenak pariwara sana. Kami hadir di Kepulauan Riau membawa khasana budaya dan kultur daerah, juga beragam informasi menarik seputar Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun, seputar kejadian terkini dalam program Detak Kepri, informasi akurat tentang produk usaha Anda, dan program-program usaha menarik lainnya. Batam TV, Jembatan Hati.